Hai, sekarang ini aku pengen ngebahas soal beberapa proyek film yang akan berkembang untuk baik di Indonesia maupun di luar negeri ya. Produksi Indonesia maupun produksi luar negeri. Inilah movie teori update. Aku sekalian berteori ya di sini ya. Gini guys. Disney kembali menghadirkan salah satu karakter yang bisa dibilang karakter Disney yang klasik, yang paling ditunggu untuk orang yang bertumbuh bersama dengan film-film Disney di beberapa tahun atau awal tahun 80-an. Kita punya Pinocchio yang akan segera diwujudkan live actionnya di bulan September ini melalui Disney Plus Hotstar ya, atau dalam hal ini Disney Plus. Ya, aku sebenarnya bukan orang yang bisa dibilang penyuka Pinocchio ya, tapi aku bertumbuh bersama dengan Pinocchio. Aku tahu banget maksudnya seperti apa karakter paman Geppetto sepertinya, atau peri biru, atau Pinocchio itu sendiri. Dan Pinocchio mempunyai salah satu film Disney yang mempunyai pesan yang begitu cocok untuk anak-anak, dan lumayan begitu dekat sama anak-anak dari segi ceritanya. Kita pengen tahu sih beberapa kali yang Disney menghadirkan live action, dan beberapa kali pula si Pinocchio ini dihadirkan di versi live action. Versi kali ini tentunya versinya Disney yang kita tahu bahwa dongeng yang dibuat film oleh Disney itu mempunyai ciri khas tersendiri. Kita tahu Cinderella, maksudnya udah banyak banget dibikin filmnya atau remake-nya, atau bahkan live action-nya bersama dengan studio lain seperti Cinderella versinya Camila Cabello di desain. Tapi Disney ini punya cara pendekatan yang berbeda di setiap filmnya gitu ya. Jadi pasti berbeda dengan film-film adaptasi dongeng lainnya, walaupun udah berkali-kali ya dibikin atau di remake ulang gitu ya. Tapi si Disney ini tidak pernah kehilangan fansnya, walaupun ada beberapa film yang bisa dibilang gagal atau beberapa kali gagal, seperti Peter Pan, dan bisa dibilang beberapa film Disney yang tidak populer, artinya tidak menjadi karakter yang Disney banget gitu ya. Disney kan princess atau kerajaan, itu kurang populer. Tapi aku berharap sih dengan karakter yang di live action termasuk Pinocchio ini bisa menghadirkan minimal nostalgia bagi kita para penontonnya sih. Yang berikutnya aku punya dari Disney juga, Chip and Dale. Chip and Dale ini merupakan salah satu karakter di film pendeknya Disney bersama yang grow up, atau yang di serialnya menceritakan dua ekor tupai yang sangat ikonik sekali bersama dengan Mickey Mouse gitu ya. Akhirnya si Chip and Dale ini mempunyai live action sendiri.
Kalau kita lihat Chip and Dale ini selalu menjadi karakter-karakter kecil di beberapa film Disney. Kali ini Disney berusaha menghadirkan beberapa uh, karakter kecil yang mempunyai filmnya sendiri, termasuk Chip and Dale ini. Dan aku begitu lihat trailernya gitu ya, begitu kita tahu bahwa akan ada Chip and Dale lagi, kan aku lihat trailernya berpikir bahwa lebih tepatnya aku berpikir bahwa Chip and Dale ini akan menghadirkan treatment yang sama seperti dengan Space Game Legacy atau Space Game yang pertama gitu ya. Tentunya bagi orang yang grow up sama Disney gitu, juga mempunyai nostalgia tersendiri atau kenangan tersendiri bagi mereka yang udah pernah menonton serial Chip and Dale ini. Kita akan disajikan dengan aslinya Chip dan Dale di sini yang harus berinteraksi bersama dengan manusia, dan aku pengen tahu sih petualangan mereka seperti apa. Yang ketiga maksud saya ada Gatot Kaca ya. Ini adalah installment pertama bagi SDS, Satria Dewa Universe, dan pada saat launchingnya beberapa waktu lalu diperkenalkan bahwa ada satu karakter lagi, ada satu artis lagi, Daniel Aknan, yang akan menjadi Arjuna. Sebenarnya bagi superhero Indonesia ini udah berkali-kali mendapatkan sambutan yang baik bagi mereka gitu ya dari para fans, tapi belum bisa di develop dengan baik menurut aku. Kayak misalnya aku pengen disclaimer sedikit, bentar lagi ada Tira yang akan tayang di Disney Plus ya. Sebelum film Godam dan Tira ada Virgo and the Sparkling juga, dan seperti yang kalian tahu Sri Asih sekarang sudah mulai ada produksinya gitu ya, bahkan sudah selesai. Kita tahu ada juga 212 universe yang tentunya bisa punya pemirsaannya tersendiri, tapi belum bisa dilanjutkan sampai sekarang. Aku berharap sih SDS juga atau Satria Dewa Studios juga bisa lebih sukses atau mendulang sukses di film pertamanya, tapi bukan hanya di film pertamanya saja, dan dia punya universe yang sukses juga gitu menurut aku sih. Oke, itu aja yang aku bisa bahas. Jadi jangan lupa. Oke guys, aku pengen kasih tahu ke kalian beberapa informasi lagi. Satu informasi terakhir bahwa akibat dari perang Rusia dan Ukraina, beberapa beberapa studio film dan film-film dunianya, film-film yang mendunia seperti Morbius, seperti beberapa film Disney seperti Sony gitu, tidak akan mendistribusikan film-film dunia mereka ke Rusia sebagai bentuk protes. Aku pengen komen sedikit ya, bahwa ya aku sangat menyayangkan hal ini sih sebenarnya. Peperangan yang terjadi sebenarnya sangat disayangkan, dan aku tentunya sangat menyayangkan dengan peperangan yang terjadi ini, dan sikapnya industri film ini untuk membantu Ukraina dan sebagai bentuk protes dari si Rusia
untuk peperangan yang terjadi ya. Kita pengen bilang aja bahwa industri film adalah industri yang lumayan membantu perekonomian sebuah negara gitu ya. Dengan keputusannya beberapa studio film ini tentunya bisa membuat Rusia, bahkan aku berharap bisa berdamai dengan Ukraina atau menyesali perbuatannya, atau bisa dibilang tidak lagi terjadi perang seperti ini. Karena industri film itu walaupun dianggapnya industri yang hanya hiburan saja, tapi tidak dipungkiri bahwa industri film itu mempunyai dampak yang besar bagi ekonomi seorang atau sebuah negara gitu ya. Akhirnya dengan keputusan seperti ini berarti Rusia hanya bisa mengandalkan film-film lokal saja, film-film dunia yang harusnya menghasilkan uang bagi perekonomian Rusia harus dihentikan terlebih dahulu sebagai bentuk protes dari industri perfilman. Beberapa studio film ini menghentikan produksi atau tidak distribusikan beberapa filmnya di Rusia. Aku tidak tahu apakah ini akan berdampak jauh atau tidak ya terhadap peperangan ini, tapi itu saja yang aku bisa informasikan ke kalian. Kita tahu bahwa Disney Plus atau beberapa streaming platform juga berdampak dengan keputusannya beberapa studio seperti Disney ini. Turning Red yang akan sebentar lagi tayang di Indonesia juga tidak akan pernah atau tidak akan ditayangkan untuk sementara di Rusia. Ya, itu saja yang aku bisa sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.